saya Jendriya Lesia Buginting. Di sini saya akan membahas sebuah kasus di mana ada sebuah perusahaan kreatif market yang bergerak di bidang e-commerce, produk kreatif seperti desain digital, tempat presentasi, dan seni visual. Berdasarkan materi dari buku bisnis pengantar karya Harsono, perusahaan ini tengah menghadapi tantangan dalam menjaga pertumbuhan bisnis di tengah perubahan preferensi konsumen dan persaingan yang semakin ketat. Manajemen perusahaan perlu merancang strategi yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekitarnya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan meningkatkan penjualan. Dapat diidentifikasi bahwa kasus tersebut sangat berkaitan erat dengan tantangan manajemen operasi. Ada 3 tantangan yang dihadapi oleh kreatif market. Yang pertama, adaptasi terhadap perubahan pasar dan produktivitas. Kreatif market harus bisa beradaptasi dengan pertumbuhan permintaan produk jasa digital dengan terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Perusahaan juga harus mengembangkan manajemen operasi yang lebih efektif untuk merespon perubahan preferensi konsumen dan memastikan produk tetap relevan dengan tren di pasar. Yang kedua, adaptasi persaingan global dan keunggulan kompetitif berbasis kualitas dan teknologi mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang berfokus pada kualitas produk, kecepatan layanan, keunikan atau ciri khas produk, dan penggunaan teknologi terbaru untuk menarik dan mempertahankan teknologi. Yang ketiga yaitu, kreatif market juga harus melakukan perbaikan dari segi fitur, keunikan atau ciri khas dari layanan produk mereka. Selain itu, mereka juga harus tanggap dengan isu-isu bisnis dan tren yang ada, karena kreatif market bergerak dalam industri digital kreatif. Jadi, kreatif market harus terus update mengenai segala hal yang sedang tren untuk dapat memperkirakan kebutuhan dan keinginan dari konsumen mereka. Beberapa tantangan tersebut dapat mempengaruhi strategi operasional, sebab strategi operasional menjadi sebuah fondasi dalam produksi dan harus selalu responsif terhadap setiap perubahan. Dalam kata lain, dalam menerapkan strategi operasional, kita harus mengetahui setiap perubahan dan tantangan pada pasar, di mana strategi operasional lah yang akan adaptasi pada setiap perubahan. Selanjutnya, strategi inovasi produk dan layanan yang dapat diterapkan bagi pelanggan baru berdasarkan buku bisnis pengantar karya Harsono ialah yang pertama, untuk pelanggan baru, kita dapat menaikkan pemasaran melalui iklan digital yang diterapkan pada sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan jasa influencer untuk mengiklankan produk dan jasa. Yang ketiga, membuat akun sosial media perusahaan yang mengatasnamakan perusahaan digunakan untuk memberikan tutorial desain dan konten-konten persuasif yang mengiklankan layanan kreatif market. Yang selanjutnya, memberikan trial gratis pada pelanggan baru dan memberikan sponsor pada acara yang relevan agar masyarakat makin familiar dengan adanya kreatif market tersebut. Sedangkan untuk pelanggan lama, kita bisa lebih fokus memberikan layanan khusus pelanggan lama seperti program loyalitas yang menarik, memberikan diskon pada pembelian yang kesekian kalinya, memberikan pelayanan yang lebih personal dengan pelanggan, misalnya memberikan pelayanan khusus yang relevan, memberikan ucapan selamat, atau berbelasungkawa memberi rekomendasi produk. Selanjutnya, pemberian diskon khusus sebagai bentuk apresiasi pada kontribusi pelanggan lama. Oke, nah selanjutnya kita bakal membahas nih bagaimana sih cara kita melakukan pendekatan pemasaran digital yang efektif dan juga mengembangkan merek perusahaan. Untuk mengembangkan merek perusahaan, kita bisa meningkatkan promosi melalui sosial media atau Google Ads dan platform-platform lainnya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan keterlibatan para konsumen? Nah, kita bisa membuka seperti ruang komunitas para pelanggan, yang mana nanti di situ kita bisa membuka untuk sesi diskusi, sharing-sharing pengalaman. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kira-kira seperti apa sih kemauan customer pada hari ini gitu. Nah, selain itu kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kita bisa membuat konten-konten mengenai tips and trik berdesain, atau kita juga bisa membuat konten inspiratif dan edukatif seputar dunia kreatif. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih untuk mengadakan sesi polling dan Q&A mengenai desain, misalnya mengenai desain favorit. Teman-teman lebih suka desain seperti apa sih? Nah, kita bisa melakukan polling melalui sosial media. Selanjutnya, dari tantangan yang dihadapi kreatif market yang mana perlu melakukan perubahan yang lebih efektif terhadap manajemen operasionalnya, perubahan yang dilakukan haruslah terstruktur
struktur. Supaya anggota tim mampu dengan mudah beradaptasi dengan perubahan tersebut, maka perlu menerapkan langkah-langkah dalam menerapkannya. Berdasarkan buku bisnis pengantar karangan Harsono pada bab manajemen sumber daya manusia, kita dapat kaitkan dengan kasus kreatif market yang mana untuk memastikan anggota tim mampu beradaptasi dengan strategi yang baru, yaitu salah satunya dengan memberikan on the job training. Dengan metode ini, karyawan akan menerima pelatihan sementara ia tetap bekerja, dan ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan dengan pembimbingan atau mengamati seseorang yang ahli dalam bidang tertentu pada saat ia sedang melakukan pekerjaannya. Contoh, pelatihan yang dapat diterapkan oleh perusahaan kreatif market seperti peserta dilatih untuk menguasai perangkat lunak desain terbaru atau fitur-fitur baru dari software yang digunakan dalam dunia desain. Kemudian, karyawan juga dilatih untuk mengikuti tren pasar dan menerapkannya secara efektif dan efisien dalam pekerjaan guna meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Dengan pelatihan akan membantu karyawan untuk melakukan penyesuaian keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan strategi manajemen operasional. Kemudian, selain itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan pada manajemen perubahan untuk memastikan adaptasi dapat dilakukan dengan baik. Yang pertama, identifikasi alasan perubahan dan visi jelas dapat dilakukan dengan menjelaskan kepada tim mengapa perubahan ini perlu dilakukan, apa manfaatnya, dan dampak positif yang diharapkan. Lalu visi yang jelas dan tujuan perubahan yang transparan akan membantu tim memahami pentingnya perubahan dan mendorong mereka untuk mendukungnya. Kemudian yang kedua, yaitu melibatkan seluruh tim dalam proses perubahan sejak tahap awal, baik dalam diskusi ataupun meminta masukan dapat meningkatkan rasa memiliki dan memperkecil resistensi terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan penghargaan atau reward atas kemajuan atau pencapaian tim selama proses perubahan. Pengakuan terhadap usaha karyawan bisa meningkatkan motivasi dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Lakukan evaluasi rutin untuk memantau efektivitas perubahan, identifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, lalu sesuaikan rencana perubahan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu adalah komunikasi internal, yaitu pertukaran informasi di dalam perusahaan antara pimpinan, manajemen, dan karyawan yang membantu dalam menyampaikan informasi, memperkuat budaya perusahaan, dan memastikan semua anggota tim selaras dengan visi dan tujuan. Perlunya komunikasi internal dalam perusahaan yaitu supaya transformasi dan perubahan dapat disampaikan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Menjalin komunikasi internal ini dapat diterapkan dengan melakukan yang pertama, yaitu mengadakan pertemuan rutin seperti meeting mingguan atau bulanan yang akan membantu memastikan bahwa semua tim mendapatkan pembaruan terbaru. Selain itu, dapat menjadi kesempatan bagi karyawan untuk berbagi masukan dan terlibat langsung dengan manajemen. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi saya sudah sebutkan, perusahaan dapat membangun lingkungan yang mendukung adaptasi dan memastikan bahwa seluruh tim merasa didukung, dihargai, dan siap untuk bertransformasi bersama. Oke, kemudian dari penerapan perubahan strategi manajemen operasional tentu akan memberikan dampak bagi perusahaan baik positif maupun negatif. Hal ini dapat diukur dengan analisis sejauh mana strategi yang diterapkan dapat berjalan efektif dalam menangani tantangan yang ada. Selain dapat juga melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut seperti pada buku bisnis pengantar karangan Harsono pada materi manajemen operasional, yaitu dengan menggunakan proses PDCA. Yang pertama yaitu P atau plan, rencanakan. Rencanakan sasaran dengan melakukan identifikasi sasaran dan proses dengan mencari tahu masalah serta kemudian mencari solusi atau ide-ide untuk memecahkan masalah ini. Kemudian yang kedua yaitu D atau do, kerjakan. Artinya melakukan perencanaan, proses atau strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa ada penundaan. Kemudian yang tiga yaitu C, cek, yaitu evaluasi, melakukan evaluasi terhadap sasaran tujuan dan melaporkan hasilnya dengan mengecek kembali segala hal yang telah dikerjakan dan menyesuaikannya dengan strategi yang diterapkan. Kemudian selanjutnya mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya. Yang keempat yaitu A, H atau menindaklanjuti, artinya melakukan evaluasi total terhadap hasil sasaran dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan dengan mempertimbangkan bagian yang dapat diterapkan. Kemudian untuk mengukur sejauh mana perubahan strategi operasional yang diterapkan telah berhasil, yaitu dengan Key Performance Indicator atau KPI, yaitu metrik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi
kinerja karyawan, tim atau departemen dalam mencapai tujuan tertentu. KPI membantu memastikan bahwa kegiatan operasional dan strategi organisasi sejalan dengan target yang diinginkan. Jenis KPI yang dapat digunakan pada kasus kreatif market ini yaitu pertama adalah KPI pemasaran dan penjualan. Pertumbuhan penjualan mengukur peningkatan total penjualan dari waktu ke waktu sebagai indikator strategi pemasaran dan diversifikasi produk. Kalau banyak yang beli ya berarti efektif, kalau tidak ya berarti kurang efektif dan perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu KPI pengalaman penggunaan. Rata-rata durasi sesi penggunaan yaitu mengukur seberapa lama penggunaan menghabiskan waktu di platform, menunjukkan tingkat keterlibatan mereka. Yang ketiga itu KPI retensi dan loyalitas pelanggan. Tingkat retensi pelanggan mengukur persentase pelanggan yang kembali melakukan pembelian, menunjukkan keberhasilan program loyalitas dan kepuasan penggunaan. Yang terakhir yaitu KPI keuangan. Pertumbuhan pendapatan memantau peningkatan total pendapatan dari waktu ke waktu sebagai indikator keberhasilan keseluruhan strategi bisnis. Nah, begitulah hasil analisis dari kelompok kami mengenai kasus pada creative market mengenai tantangan yang dihadapinya, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya manajemen operasional yang efektif dan efisien, serta perlunya selalu melakukan update tentang pasar dalam dunia digital kreatif agar kita selalu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.